Kak Xiao, balik lagi di channel Cici Receh. Kali ini kayak di edisi curcol aja videonya, karena aku nggak tahu mau masukin ke series mana. Aku dapat a lot of questions dari teman-teman tentang time management. Jadi kalau kalian penasaran gimana caranya aku bisa maintain my full-time career along with my freelance career, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like dan subscribe. Oke, jadi teman-teman, aku reveal di awal aja ya jawabannya. Kuncinya cuman skala prioritas sama tanggung jawab. Tapi pada prakteknya tidak semudah itu, Ferguson. Jadi teman-teman, aku berusaha untuk tahu prioritasku, bagi waktu yang pasti, jamnya. Jadi aku punya schedule dan punya task list. Dan aku harus bisa ngatur, dan aku selalu ngatur kayak di hari-hari kapan aku bisa ngerjain apa. Kenapa harus kayak gitu? Karena aku biar tahu skala prioritas aku yang harus dikerjain duluan, yang mana dari yang paling urgent sampai yang gak urgent. Terus dari yang aku udah selesaikan sampai aku belum selesaikan. Dan aku biasanya bagi task listnya ini berdasarkan yang aku tahu possibility diri aku buat kerjain gitu. Jadi teman-teman sebenarnya balik lagi, kalian yang harus tahu diri kalian sendiri sebenarnya seperti apa, guys. Aku tidak bisa menerawang, guys. Aku bukan ahli nujum. Jadi kayak gini cara aku bagi waktu ya. Aku sharing berdasarkan pengalaman yang aku udah terapin kayak more than 5 years. Yep. Jadi aku harus tahu dulu pertama full time aku. Full time itu adalah hal yang paling menyita waktu dan menyita energi, teman-teman. Karena sometimes aku pun masih silap yang kayak dari full time work, kayak baru pulang ke kantor rasanya udah drain banget, udah capek banget. Tapi ya itu harus disesuaikan lah. Kalau misalnya emang lagi drain banget ya jangan dipaksa juga, karena hear your body gitu. Kalau misalnya badannya udah capek dipaksa, ya you guys ya tinggal tunggu aja kapan waktunya tepar. Tapi kalau masih bisa diatur, ya udah lanjut sama jadwalnya gitu. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, yang paling nyita waktu adalah full time kalian. Kalau dulu aku full time pas kuliah, ya aku maksimalin full time kuliah. Kalau sekarang full time kantor, ya maksimalin full time kantor. Berarti udah tahu nih kita ancar-ancar ya. Kayak aku jam 8 sampai jam 5 di kantor. Berarti jam 8 sampai jam 5 adalah jadwal yang perlu di lock, nggak bisa ngapa-ngapain. Sometimes I do wake up earlier buat create content. Ya, the struggle is real ya, guys. Jadi memang perjuangannya cempang sih kalau kalian bener-bener tahu. Aku kadang bisa bangun kayak jam 4 jam 5 buat create content, tapi itu jarang terjadi tentu saja. Jangan sedih. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan sama kalian lebih prefer yang mana. Aku prefer bangun agak siangan tapi fresh ke kantor. Terus nanti dari kantor pulang aku masih bisa lanjut lagi kerjain. Karena kalau udah capek di pagi, biasanya sampai sore aku fisiknya kurang kuat. Karena jadi benar-benar harus nyesuain sama keadaan dan kemampuan diri sendiri. Kalau aku nyesuain sama fisik aku sih gitu. Jadi kalau udah capek banget aku nggak akan paksain. Jadi sampai jam 5 atau kadang jam 6. Ya kadang kalau lagi lembur bisa jam 10, jam 11. Tapi itu special occasion. Kalau kurang lebih jam 5, jam 6. Let's say maksimal jam 7 aku udah beres. Jadi maksudnya udah di rumah, udah mandi, udah dan lain-lain lah, udah prepare. Jadi aku mulai bisa arrange schedule aku di luar dari itu jam 7 sampai malam. Tapi aku juga batasin maksimal aku kerja itu kalau malam jam 10, jam 9 aku udah harus rest. Kecuali lagi parah banget loadnya, kadang-kadang sampai jam 10. Itu kan kalau lagi parah doang kan loadnya. Kalau lagi enggak ya enggak usah kayak gitu banget. Jadi aku mulai atur kayak jam 7 sampai jam 10. Biasanya kalau aku lagi mau kerja itu aku bikin list kayak gini. List apa aja yang harus aku kerjain, apa aja yang aku harus siapin, dan siapin script if I needed to. Terus abis itu jadi sampai rumah benar-benar tinggal pick outfit sama tinggal eksekusi. Biasanya aku siapin kayak tripod, lighting dan lain-lain udah di satu tempat, jadi udah nggak perlu mikir lagi. Sama biasanya aku juga cari reference atau mood board. Nah, kalau misalnya lagi buntu aku selalu pakai mood board. Tapi kalau lagi enggak ya I do explore on my own. Tapi kalau misalnya kalian ada waktu, ya boleh banget dibikin mood board buat kerjaan, karena takes a lot of time buat bikin mood board. Jadi kadang aku just go with the flow aja. Terus jadi sampai rumah jam 7 udah langsung siap-siap prepare makeup atau prepare lighting, kamera dan lain-lain, ngecasin gitu udah dari sebelumnya. Dan udah eksekusi, abis aku istirahat.
Ingat ya teman-teman, istirahat adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan dipaksain. Istirahat yang cukup, asumsi juga harus cukup. Jadi biasanya sebelum kerja aku makan. Seperti hari ini, tentunya sebelum filming aku udah makan sepiring penuh. Jadi ya, asumsi adalah hal yang sangat penting untukku. Lanjut, kalau udah selesai kerja, istirahat, semua diberesin. Biasanya aku filming dan edit tidak di hari yang sama. Jadi aku arrange jadwal supaya load kerjanya nggak capek teman-teman, supaya kita tetap bisa nikmatin, enjoy our lives. Dan ditutup sebelum tidur aku nonton Korea. Itu adalah hobi yang aku udah nggak bisa lepas since a long time ago, karena aku suka banget nonton Korea. Ya kadang aku nonton YouTube aja, tapi most likely aku lebih nonton Korea. At least kayak setengah episode gitu. Kadang kalau udah ngantuk banget ya udah menyerah. Biasanya aku bagi hari, kalau hari ini aku filming, besok atau lusa aku editing. Jadi kadang-kadang aku ada rest day juga. Kalau misalnya udah filming, udah editing, apalagi kalau lagi load rame gitu ya, lagi tiap hari terus menerus gitu freelance, wah aku butuh rest day banget sih. Minimal 3-4 hari sekali aku rest. Terus karena aku ada all shop juga, kadang-kadang aku packing sendiri atau kadang packing dibantu. Itu ya kerjain di sela-sela itu juga. Jadi misalnya lagi ngecas kamera, sambil nunggu ngecas daripada gabut aku packing. Kadang-kadang kayak gitu. Atau aku bikin konten buat aku shop kayak gitu. Terus aku ngatur juga di weekend. Kebetulan sekarang kan lagi nggak bisa kemana-mana nih, lagi nggak bisa ngumpul, nggak bisa event juga. Jadi pas banget, lebih banyak waktu untuk create konten, untuk brainstorming for my brand juga as well. Kalau lagi event biasanya hal yang paling aku suka adalah power nap. Jadi I do power nap di perjalanan. Karena biasanya kalau weekend jadwal aku itu bisa 3-5 appointment, 3-5 event per hari. Dan aku harus pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan aku merasa di jalan itu lumayan banget ada waktu. Jadi aku pakai di jalan itu buat istirahat, tidur. Even 10 menit aja itu udah makes a big difference in my life. Jadi biasa aku tidur kalau di jalan sebisa mungkin. Minimal kalau nggak bisa banget tidur aku merem. Kenapa? Karena sebenarnya badan kita capek tapi belum capek-capek banget. Nah itu waktu kita buat recover. Nah di situ aku benar-benar berasa kayak aku juga baru maksimalin itu beberapa tahun belakangan sih. Jadi emang pas di jalan bisa tidur itu jatuhnya lebih enak banget. Karena apa? Jadi setelah bangun di next appointment di tempat berikutnya itu jadi lebih fresh. Jangan lupa bawa facial spray dan bawa touch up. Jadi meskipun baru bangun tidur tapi masih kelihatannya bagus, masih kelihatan presentable. Terus aku juga sering bawa kerjaan di jalan. Jadi kalau misalnya lagi nggak tidur, misalnya 3-5 appointment kan nggak mungkin kalau 5 event terus setiap kali 5 kali di jalan gue tidur. Jadi aku biasanya bawa di jalan. Kalau misalnya harus ngepost, aku selalu bawa kamera ya kalau event. Ya udah langsung wifi dari kamera ke HP ku, makanya aku perlu kamera yang ada wifi. Langsung pindahin tuh, langsung edit, siap-siap upload atau send draft. Terus kadang-kadang bawa laptop juga, jadi di jalan kalau perlu update data, perlu kasih data ke karyawan, perlu ngecek kerjaan karyawan, itu aku biasanya langsung bawa laptop di jalan, tethering pakai HP. Jadi sebenarnya semuanya sudah sangat dipermudah kalau di era sekarang. Jadi sebenarnya pinter-pinter ngatur waktu sih guys menurut aku. Kalian punya rest time di mana? Kalian punya spare time di mana? Kalian bisa pakai itu. Even di kantor ya. Aku jam 8 sampai jam 5 tadi aku bilang tidak bisa diganggu. Tapi kalau misalnya lagi kerjaannya banyak atau lagi deadline biasanya, aku bawa laptop juga ke kantor. Jadi waktu istirahat aku curi-curi aku pakai buat ngerjain freelance. Kan anyway, jam istirahat adalah jam yang bebas kan. Kalian boleh pakai buat apa aja. Nah, aku pribadi aku suka pakai buat kerjain kerjaan freelance. Jadi sambil ngedraft gitu, sambil ngedit. Kadang-kadang aku ngedit video buat YouTube juga di jam istirahat karena aku masih ngedit sendiri kan. Ngedit gitu jam istirahat. Lumayan banget 1 jam biasanya satu kerjaan selesai. Kalau ngedit. Karena kan aku ngeditnya juga yang simple, bukan yang kayak edit pro ya. You guys pasti bisa lihat lah dari video aku. Ya udah, dari itu sebenarnya pinter-pinter nyelipin waktu sih, that's the key. Also, kalian perlu tahu mana yang perlu dikerjain duluan, mana yang perlu dikerjain belakangan, mana yang takes time, mana yang takes energy, mana yang kurang begitu mengambil energi sih. Sama ya tanggung jawab sih teman-teman. Selama ini yang paling membantu aku untuk menyelesaikan semua pekerjaan adalah tabel jadwal.
aku suka masukin jadwal di handphone sama di buku, jadi aku tulisnya double. Kalau di handphone kan bisa bikin reminder ya, kalau di buku aku bisa tulis sendiri, jadi makin ingat gitu pas buka-buka buku kan. Emang aku demen sih basically karena demen dan merasa kayak itu helpful, di buku bisa nulis lebih banyak, lebih lengkap. Jadi aku ingat tiap kali buka buku tanggal segini aku perlu ngerjain ini. Kalau yang selesai dicentang, kalau yang belum selesai aku catat lagi di next day-nya supaya bisa dikerjain. Jadi rasakan tanggung jawab itu sama kerjaan kalian. Kalau kalian ngerasa itu tanggung jawab kalian, pasti kalian bakal berusaha untuk selesain kok. Satu lagi teman-teman, apa yang kalian kerjain haruslah kalian cintai dan kalian nikmatin. Aku pernah berada di posisi kayak aku nggak suka banget sama kerjaan aku, karena sebenarnya aku tidak ingin menjadi seorang banker. Tapi ya nasib membawaku pada posisi yang sekarang. Dan aku pernah merasa kayak nggak semangat banget ngerjain, bener-bener kayak kalau bisa baru absen masuk langsung absen pulang gitu. Pernah aku berada di posisi itu dan rasanya malah hal-hal di luar itu jadi ikutan nggak produktif teman-teman. Jadi berusaha lo untuk mencintai apa yang kalian kerjain, nggak harus ngerjain apa yang kalian cintain gitu loh teman-teman. Jadi kadang untuk bisa mengerjakan apa yang kalian cintai, kalian perlu dulu mencintai apa yang kalian mencintai apa yang kalian kerjakan, yang nanti mungkin akan buka jalan ke goal kalian. So buat kalian lagi struggle sama time management, semangat, belajar buat bikin prioritas, belajar buat merasa tanggung jawab, dan coba bikin schedule. Ini helpful banget teman-teman. Jadi selamat mencoba, semoga tipsnya berguna buat kalian, dan I hope to see you guys on another video. Bye,